Setelah kita dihadapkan dengan hasil match Indonesia vs Vietnam unggul 2-3 yang cukup mengecewakan, saat ini saya ingin mengajak kalian semua untuk move on ya. Kita lupakan match kemarin, kita tatap untuk match ke depan dari timnas Indonesia senior. Jadi anggap saja unggul 2-3 untuk mencari pemain berbakat yang nantinya akan dibawa ke timnas senior. Jadinya selebihnya kalau ada seperti prestasi yang kurang kita cermati untuk kita gapai, ya kita lupakan. Ya. Sekarang lebih penting lagi kita membahas timnas senior yang notabene-nya akan menghadapi match penting ya, laga penting untuk kelangsungan mereka ke Piala Dunia. Oke teman-teman, jadi jangan kau anggap kita belum pantas ke Piala Dunia. Jadi kalau kita kalah di round 4 ini, kita nggak masalah. Jangan ya. Jadi kelangsungan timnas Indonesia ke Piala Dunia itu sangat penting. Meskipun dalam hal pengalaman, seharusnya kalau kita bicara Piala Dunia kita masih jauh. Tapi dengan beberapa aspek ya, menimbangkan beberapa aspek timnas Indonesia jikalau melaju ke Piala Dunia ada banyak sekali dampak positif kepada timnas Indonesia. Tapi untuk video ini saya tidak membahas untuk hal positif dan negatif yang akan diterima oleh timnas Indonesia jikalau masuk ke Piala Dunia. Tapi pada video ini saya akan membahas tentang kelemahan Arab Saudi yang bisa dieksploitasi oleh timnas Indonesia untuk keberlangsungan round 4 ke Piala Dunia. Jadi kenapa saya bahas Arab Saudi? Oke, kenapa bukan Irak? Yang notabene Irak juga akan menjadi lawan Indonesia di round 4 nanti. Oke, jadi perlu tahu untuk match pertama kita akan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober dan untuk menghadapi Irak adalah 11 Oktober. Jadi untuk pertama kali kita akan menjamu tuan rumah yang Arab Saudi. Oke, jadi ini hal yang menarik untuk saya ulas di video saya kali ini. Arab Saudi adalah tim yang 2 kali kita jumpai di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Yang pertama di ronde 3. Di ronde 3, kala itu kita bermain 2 kali. Yang pertama away, yang kedua home. Oke, jadi kalau menempati Stadion Khalifa, ini sudah 2 kali timnas Indonesia nantinya. Ya. Yang pertama kemarin pas kualifikasi di ronde 3 dan sekarang kemungkinan di ronde 4 ini ditaruh di Stadion Khalifa. Oke, jadi kelemahan Arab Saudi ini sangat bisa dieksploitasi oleh timnas Indonesia. Sehingga banyak hal positif yang menanti jikalau Indonesia menerapkan hal ini untuk mencari celah dari Arab Saudi. Yang pertama, Arab Saudi memiliki kelemahan ya, yakni ketergantungan dia dengan gelandang serang dia, yakni siapa? Dia adalah Salim Al-Dawsari. Kita tahu pemain ini adalah pemain yang sangat unik ya. Meskipun kemarin ya ketika dia menghadapi timnas Indonesia di leg pertama di kandang mereka waktu itu mereka mendapatkan penalti. Namun penalti itu gagal untuk dilesetkan sebagai gol ke gawang Indonesia. Dan untuk eksekutornya yakni Salim Al-Dawsari. Oke, jadi kelemahan dia
kalau menurut saya terletak di sisi mental. Oke, meskipun dulu dia pernah juga masuk ke Piala Dunia dan menjadi starting ya waktu itu dan berhasil mencetak 1 gol untuk Arab Saudi ke gawang Argentina yang cukup luar biasa ya. Ini gol yang luar biasa kemarin itu. Tapi pada kali ini karena dia dihadapkan dengan puluhan ribu supporter di kandang dia sendiri, tidak menutup kemungkinan dia akan grogi ya, kemungkinan ya. Karena apa? Dari atmosfer yang mereka dapat ketika bermain di kandang sendiri, ya meskipun ada dampak positif, tapi dampak negatifnya yaitu ya, atmosfer yang diberikan oleh supporter sehingga menuntut pemain untuk bisa lebih percaya diri. Sehingga rasa kepercayaan diri yang harus diberikan oleh timnas tersebut berbalik arah untuk menyerang psikisnya, yakni mental terganggu, seperti yang dilakukan oleh Salim Al-Dosari pada kala itu. Jadi kita perlu ingat, ketika Arab Saudi tidak ada seorang Salim Al-Dosari, banyak celah yang ditemukan oleh pemain-pemain lawan. Seperti halnya ketika menghadapi tim sekelas Australia dan Jepang, dia tidak bersama Salim Al-Dosari. Dia cedera pada waktu itu dan hasilnya ketika melawan Australia dan juga Jepang sangat mengecewakan. Jadi ketika melawan Jepang, dia hanya mampu untuk berlaga dengan hasil kekalahan, yakni skor akhir 2-0 dan seri melawan Bahrain, serta kalah 0-2 ketika bertandang ke Indonesia dan menyerah 1-2 ketika melawan Australia. Artinya apa teman-teman? Jadi Arab Saudi untuk kekuatan seorang gelandang seperti Salim Al-Dosari ini sangat penting. Ya. Jadi kalau menurut saya ya untuk pemain bertahan kita, terutama di sisi seperti Kevin Dix. Nah, Kevin Dix atau Montesquieu Ridho nantinya yang dipasang. Nah, itu nanti bisa uh, menahan pergerakan dari Salim Al-Dosari. Karena posisi tersebut di Kevin Dix maupun Rizky Ridho adalah posisi di mana posisi awal yang dilakukan oleh Salim Al-Dosari. Jadi untuk pergerakan nantinya mungkin dia akan ditaruh di sisi forward ya. Ya kemungkinan besar masih bisa ditaruh di sisi winger, tapi kalau mengingat dengan kemampuannya Salim Al-Dosari mungkin akan harapan besar ditaruh di sisi gelandang serang. Tadi kita sudah membahas kelemahan dari Arab Saudi, sekarang kita membahas kelebihannya. Arab Saudi kini dilatih oleh Harv Reward. Setelah memecat Roberto Mancini yang memiliki organisasi permainan dan pertahanan yang cukup baik dan disiplin. Arab Saudi dikenal sangat terstruktur dalam formasi yang rapat dan pertahanan yang kompak. Selain itu, untuk mengancam lawannya dengan serangan balik cepat, memanfaatkan transisi cepat, serta beberapa kali serangan cepat tersebut bisa sangat efektif. Di sisi lain, setelah kita tahu bahwa Arab Saudi memiliki counter attack yang cukup baik, mereka juga cukup baik dalam sisi bertahan. Oke, jadi ini PR kita. Meskipun kita bagus, ya, winger kita bagus,
Tapi kita perlu mengingat bahwasanya Arab Saudi memiliki ya memiliki back yang cukup berkelas untuk memecah serangan winger. Sangat bagus. Kita perlu ingat, ya waktu itu kita pas vs Arab Saudi, waktu itu kita selalu menggunakan serangan di sisi winger. Jadi waktu itu dipasang Yakob Sayuri, ya. Dan Yakob Sayuri merupakan pemain dengan ciri khas yang memiliki skill serta sprint yang cukup tinggi. Namun apa? Di sisi winger ada back yang sanggup untuk memotong pergerakan seorang Yakob Sayuri, sehingga untuk pergerakan Yakob Sayuri tidak bisa leluasa, tidak bisa disiplin, dan untuk menggunakan skillnya dia cukup kewalahan. Jadi PR-nya apa teman-teman? Jadi ya meskipun kita bagus di sisi winger, tidak menjamin untuk bisa lolos saat melawan Arab Saudi. Itu PR Patrick Kluivert. Oke, jadi beberapa kelemahan dan kelebihan yang dimiliki Arab Saudi sudah saya sampaikan pada video kali ini. Dan untuk video selanjutnya saya akan menyampaikan untuk kelemahan dan kelebihan Irak yang mungkin bisa dieksploitasi oleh timnas Indonesia. Oke, semoga timnas Indonesia senior nanti ketika berlaga di ronde 4 diberi kelancaran dan membawa hasil positif, serta hasil positif itu dipersembahkan oleh timnas Indonesia kepada fans supporter timnas Indonesia, sehingga kita lebih semangat untuk mendukung timnas kita mendunia. Semoga saja ya, semoga timnas kali ini diridhoi untuk bisa berlaga di Piala Dunia. Oke, see you next time and